meninggalkan sholat. Jadi sholat 5 waktu ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Aqimis sholat, dirikankan sholat, kerjakanlah sholat. Ini harus kita lakukan baik dalam keadaan bagaimana, dalam kondisi seperti apa, tidak ada tawar-menawar. Harus dilakukan. Kapan kewajiban sholat? Mulai dari akhir balik. Kapan orang akhir balik? Kalau sengandake, ini akhir balik kalau laki-laki setelah sunat. Ternyata ini juga ada menyampaikan belum bisa dikatakan akhir balik laki-laki karena sudah sunat. Karena apa? Sekarang banyak anak yang lahir sekalian disunat. Jadi nek bocah yang lahir belum balik, belum punya kewajiban untuk sholat. Nah ini patokan sing rada luwih. Napa niku? Benar adalah ketika seorang anak sudah menginjak remaja dan pernah mengalami mimpi basah. Itu adalah awal dari anak dikatakan akhir balik. Onsewu rodok saru sidik. Jadi mimpi basah, mimpi ngerti-ngerti teles. Loh, kok teles yo? Nah, ngobrol. Itu penyebabnya macam-macam Bu. Kadang-kadang ki kalau dia kan alami koyone niku sulak kebelet pipis terus delik-delik ngono kok yo. Ternyata kok seperti itu. Nah, ini awal dari akhir balik. Ini sudah wajib. Kalau perempuan berarti sudah menstruasi. Nah, ini sudah akhir balik dan punya kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak boleh kelewatan. Nek kelewatan berarti dosa. Bahkan orang mengatakan nek nanti wong sholat punya orang Islam sampai meninggalkan sholat, itulah bisa dikatakan batas, bisa dikatakan orang kufur. Jadi harus melakukan sholat. Seandainya terpaksa kita meninggalkan bagaimana, ini hendaklah para ulama menyampaikan bisa diqadha. Qadha niku carane pripun? Nek cara wong puasa niku mergo seorang wanita meninggalkan puasa punya kewajiban qadha. Salat juga begitu. Ketika kita meninggalkan karena itu kewajiban hendaklah diqadha. Carane qadha pripun? Seperti ketika salat biasa. Tapi misalkan asar seperti ini, jangan kok kita ngaji mau dilolaki belum lali belum asaran. Boleh bali maghrib. Nah, berarti jangan belum sholat asar. Lali. Aku kok lali belum asaran dan mau gimana? Nah, niku sholatnya persis karo sholat asar, tetap 4 rakaat, cuma niati ditambahi qadha. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil berarti adaan itu berarti sekarang adaan diganti dengan qadha. Diqadha. Carane ngoten. Nggih, qadha. Nah, terus ada lagi ketika kita sholat dari tahun berapa kita sholat kita tidak tahu. Padahal kita akhir balik kita juga tidak tahu. Sing orang lakoni sholat ping pira tidak tahu juga. Niki Bapak Ibu jenengan kan nate ngerti Habib Lutfi bin Yahya yang sering hadir di Pak Harno PPS. Sunek pas hadir nanti Masjid Baitur Rahmah kebak motor seperti kemarin ya. Itu belum menyampaikan ada dari Rasulullah namanya sholat sunnah kifarah. Kalau ibu-ibu yang di Miftahul Jannah sudah sampaikan Anissa Kirangan sudah apa belum saya lupa. Tapi ini nanti menimbulkan pro dan kontra ibu. Pro dan kontra apa? Sing ora seneng lemoni wis ra ono. Jadi itu adalah tidak ada. Tapi ini Habib Lutfi menyampaikan ada yang namanya sholat sunnah kifarah. Pelaksanaannya pun kapan? Pelaksanaannya adalah setiap Jumat terakhir bulan Ramadan. Ini ada tuntunannya Bu. Jadi sholat mengke ono niati sholat kifarah, ada bacaannya, ada doanya. Nah, nanti kalau ibu-ibu mau
suatu saat akan saya beri. Tapi gini ku, ini wong sing orang seneng karo ulama biasanya seperti tidak percaya. Tapi Habib Nurfidah orang yang ulama besar hitungannya. Karena mereka hadir di sini aja itu dari Banjarnegara, dari bermacam-macam daerah sampai mereka ke sini. Malah bunuh diri niku sing ketekan kaya ngono orang ngaji mah dadi tukang parkir malah. Orang gak kudu ngaji. Nah, saya juga pernah barangkali ini kalau nanti pernah dirasani lupa ceng maksud ngarep dhewe teko ya kodong. Juga pernah. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sholat ini kita jaga jangan sampai lupa. Jadi sholat kifarah itu fungsinya untuk mengganti sholat yang selama ini belum kita lakukan. Ya. Bahkan ditanya oleh Rasulullah bisa untuk 100 tahun. Loh ya Rasulullah, umur tahu orang itu kan cuma 60, 70. Itu yang selebihnya bisa untuk menggantikan sholat bapaknya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Ini nanti mudah-mudahan saya tidak lupa, nanti setelah kasih fotokopi bisa diperbanyak. Namanya sholat kifarah. Ibu yang saya hormati, yang pertama tidak pernah meninggalkan sholat. Dari ibu dan suami dirindukan surga. Sholat harus terjaga. Yang kedua, taat pada suami. Nah, ini Mbak Naca baru mau mulai besok. Taat kepada suami. Jadi kalau kita sudah punya suami, apa yang menjadi perintah suami harus kita taati selama perintah itu adalah di dalam kebaikan. Kalau tidak dalam kebaikan, maka tidak wajib untuk taat. Nah, suatu contoh, dia niku sregep sholat, nggak pernah dibujuni kok malah, dik, besok rasa sholat yuk dik. Nah, itu tidak harus taat. Mas ya enggak mas, saya harus sholat, ini kewajiban kok. Nah, seperti itu harus kita lakukan. Nah, taat pada suami. Misalkan, wah kemarin Mbak Maca kerja, ya garwane wis bayarannya akeh. Dik, sesuk rasa kerja wae dik, tak aku sing kerja wae. Ya enggak apa-apa. Kalau memang terima di rumah ya nanti aku tak kerja dengan ngopeni omah. Iya. Itu tadi tugas wong wadon ada 3. Kasur, dapur, sumur. Ini yang jadi dambaan suami dan dirindukan surga. Taat pada suami. Jadi tidak boleh misalnya diperintah Mas Dik, kalau kita dik kesel mas, kesel kaya ngapa dilakoni. Jangan ingatkan Bu. Ya, jadi taat pada suami. Ini gampang dicerna ya. Jadi apa yang diperintah suami harus ditaati kecuali yang tidak mendapat izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu memberi motivasi pada suami. Jadi wong kakung niku Bu, tidak selamanya tegur, tidak selamanya hebat. Jadi orang laki-laki itu bisa sukses dikarenakan ada wanita hebat di belakangnya. Percaya mboten? Nggih. Jadi ojo dikira bapak-bapak sing sukses iso berhasil niku tanpa dukungan dari suami. Ini dari istri. Ya, didukung, didongake, diberi motivasi. Tapi nggak sebaliknya Bu, suami itu bisa dihancurkan oleh istri sehancur-hancurnya. Jadi wong lanang niku mergo kepintaran wong wedok dan tidak di jalan Allah, wong wadonku iso kejur karo suami. Maka dari itu selalulah memberi motivasi pada suami. Misalkan suami niku curhat, ibu-ibu harus mendengarkan dengan seksama. Dicungok kese curhati bapak opo. Nah setelah selesai berilah motivasi.
diewangi mikir, diberi semangat. Nah, okay. Kemudian yang keempat, melindungi dari zina. Dari suami istri itu adalah untuk menjaga dari perbuatan zina. Karena apa? Makanya kan Rasulullah sampai menyampaikan, "Hai pemuda, apabila kamu sudah siap untuk kawin, maka kawinlah. Apabila kamu belum siap, maka berpuasalah." Karena puasa itu merupakan perisai bagi dirinya. Nah, makanya sebenarnya perkawinan, pernikahan itu adalah untuk meredam sing biasanya niku nglongok ronong-longok rene ning omah wis duwe garwa sing cantik. Aduh, istriku ya Humaira. Ya, tahu film ngoten, Bu? Gitu. Yang pipinya kemerah-merahan. Jenengan jan nate garwane niku tindak kerja terus balik jenengan janjan sampai pipinya kemerah-merahan. Mboten. Padahal napa Bu, sebenarnya yang namanya perempuan, kalau jenengan misalkan mau berdandan untuk suami, bersolek untuk suami, okay? Ketika suami pulang kerja, jenengan jam 4 bapaknya mau kondur, tak mandi, tak dandan sing ayu, loh wong kakung lho Bu, kondur ngoten niku ndelok bojone seperti itu, rasa kesel ilang kabeh Bu. Niku. Tapi niku, lha kula wingi dilalah ngisi ngaji niku barengan Pak Ragil kalih Bu Ragil. Bal tanjobo kula dikongkon Pak Ragil. Bojoku ki wingi dandan, tak kira ngeloni aku jebule lunga. Bang ini kan pada teman-teman arep kondangan, arep arisan dandan setengah jam belum rampung. Begitu bojone mulih kok malah tinggal turun dhisik. Jadi untuk yang keempat, melindungi dari zina. Yang kelima, jangan membuka aib keluarga. Ini mungkin sudah keluarga Mbak Naca dan Mas Intan. Ini jadi apa yang menjadi rahasia keluarga jenengan harus dijaga berdua. Tidak boleh orang lain tahu, biarpun orang tua. Yang namanya rahasia keluarga dan rahasia ilahi, rahasia keluarga. Semua saja yang rahasia keluarga dijaga, dikunci rapat. Aja malah diceritake karo tetangga teparo karo wong-wong. Ini tidak boleh. Karena apa? Kami adalah nek jenengan kok nceritake aib keluarga, itu justru malah nanti timbulnya jelek di luar. Jadi yang namanya kekurangan itu adalah punya suami istri. Cukup dua orang yang mengetahui, maka harus dikunci rapat. Yang keenam, izin pada suami jika mau keluar rumah. Kalau mau keluar, izin suami. Dalam arti keluar ini keluar sengaja aduh. Misalnya berangkat kerja, nah kerjanya agak jauh, kerjanya yang gemuk, terus Pak, aku mau berangkat, pamit, Mas, saya mau berangkat. Ini terima bonjone Mbak Fatih, pamit rak apa-apa. Betul pamit kesel Bu. Sing tindakane niku rada aduh agak jauh lha niku pamitan. Meskipun mboten pamit niku dadi pikiran lho iki sayangku kene gitu. Gitu. Kok mau rak bali-bali. Nah, nek misalkan ndak sekarang nggih misalnya wayah kondur biasanya di WA, Pak aku arisan, Pak aku nyumbang, kan seperti itu. Kemudian yang ketujuh, mendidik anak-anak dengan baik. Nanti kalau sudah berkeluarga, sudah mempunyai momongan, ini adalah kewajiban seorang istri mendidik anak dengan baik. Karena apa? Karena seorang ibu ini lebih dekat dengan anak-anak daripada bapak. Jadi kawan-kawan sok mulang ngaji jenengan, mulang ngaji nang payung Mas nang kopi kawan anakku mah ora tak ajari atau mulang kawan. Ngaji yang tak TPG kalau di rumah ya sama ibunya. Sesok ngandani, sesok ngajari malah ibunya. Saya tidak pernah ngajari niku. Jadi kewajiban seorang ibu mendidik anak-anak dengan baik.
Dan seolah seorang ibu dekat dengan anak, dan doanya juga mustajab, doa seorang ibu. Maka jenengan kalau dengan anak jengkel kaya ngopo, jangan sampai mengucap yang tidak baik. Ya, berarti mengucapkan yang karena apa? Doa, ucapan adalah termasuk doa, dan doa ibu adalah yang sangat mustajab. Oke. Yang kedelapan, istri yang bersedekah dengan suami. Maksudnya apa? Kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Jadi ibu ini rak kerja rak apa-apa. Ya bagi yang kerja. Kalau suami sudah mencukupi. Seandainya suami belum mencukupi, tidak apa-apa ibu-ibu membantu. Tapi dengan catatan, jangan sampai kewajiban ibu-ibu kepada keluarga, rumah tangga dan suami, terus kemudian terlalaikan. Jadi kewajiban itu harus tetap dilaksanakan. Suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an niku kiambake orang duit. Wong lanang ora ndidik. Lah dia menawarkan kepada istrinya karena punya harta. Bagaimana kalau engkau bersedekah kepadaku? Lah istrinya ini ya protes. Loh, emangnya ada pahalanya seorang istri bersedekah kepada suami? Ibnu Mas'ud berkata, ada. Mergo ramantet zaman dulu, istri Ibnu Mas'ud bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada pahalanya seorang istri bersedekah kepada suami? Rasulullah menyampaikan, ada, bahkan kamu punya dua pahala. Yang pertama, pahala bersedekah. Yang kedua, pahala mengokohkan rumah tangga. Jadi ini kerjasama suami istri. Tidak selamanya yang namanya suami itu mesti bekerja terus, dapat rezeki terus. Dan suatu ketika kok dilalah pas tidak ada, istri punya simpanan atau punya harta atau bahkan bekerja, ini sebaliknya bisa membantu untuk suami. Kembali seperti tadi, jadi yang namanya kepentingan keluarga adalah kepentingan suami istri, dan yang bisa mengatur adalah suami dan istri. Yang terakhir adalah menyambung tali persaudaraan atau silaturahmi. Ada orang mengatakan silaturahmi, ada silaturahim. Yang benar yang mana, Bu? Silaturahmi atau silaturahim? Ada yang silaturahim, ada silaturahmi. Maksudnya ini semua betul. Silaturahim maksudnya apa, Bu? Rahim itu adalah kasih sayang. Dan bisa namanya rahim itu ada dikatakan rahim. Dengan ngetes rahim. Yang punya rahim laki-laki perempuan, berarti paham tenang. Yang namanya rahim, silaturahim adalah ketika kita berkunjung dan ini masih ada kerabat yang ada hubungannya dengan nasab. Ini silaturahim. Suatu contoh, Mbak Naca, ini kan besok dengan Mas yang pertama Pak Sona ini. Nah, itu kan sudah keluarga sendiri-sendiri. Nah, Mbak Naca berkunjung ke rumah Mas Sona. Dan Mas Sona dan Mbak Naca ini adalah satu keturunan karena kakak beradik. Berarti satu rahim. Itu silaturahim. Tapi kalau beda orang yang tidak senasab, tidak jadi tunggale lah, itu namanya silaturahmi. Nah, misalnya Pak Yanto ke rumah saya, berarti silaturahmi. Sama, Bu. Cuma ini kalau silaturahim adalah lebih dekat karena itu ada hubungan saudara, hubungan nasab. Ya, kita semua ini semua saudara, tapi ketika di sini ini kan bukan saudara dari sedulur, mergo cedak dhewe dadi sedulur maksudnya. Jadi silaturahmi dan silaturahim. Kadang-kadang kita ini kan bingung
silaturahmi apa silaturahim. Nggih, insyaallah karena apa? Nanti menyambung silaturahmi. Ketika kita punya anak pun nanti anak kita kenalkan. Karena apa? Sekarang ini adalah zamannya handphone, HP. Ini sekarang ini memang hampir bisa memutuskan silaturahmi, silaturahim. Dari ini kalau yang dikane Kiai Haji Anwar Zahid ini mungkin dengan kalau pernah menyaksikan kita Bu. Tadi niku nek biyen kuwi putu kuwi neng mbah. Sakniki mbah sing goleki putu. Kadang-kadang putu jeneng mbah niku sakniki ra gelem. Dadi nek dulu putu niku neng mbah, saiki dikewalik mbah neng putu. Lah terus engko nek wis mara niku, apa terus putu ki engko terus meraki mbahe, cerita mbek mbahe, kan mboten. Karena apa Bu? Sang ketunggal dodolanan HP. Ketemu sedulure. Dadi misale anake kula mbek anak adik kula ketemu kuwi ya ora ketus omong-omongan gocek, cekel tapi dhewe. Nah ini. Mungkin jangan kalau bisa melihat postingannya dari Aagim itu ngeri Bu. Jadi masalah HP ini mungkin jangan sudah baca juga. Itu memang sangat, makanya itu kita hati-hati dalam penggunaan HP dan anak-anak kita. Tapi memang semua serba repot. Bocah dengan HP kan ditegur ini pelajaran. Padahal juga belum tentu dia belajar. Jadi kita bisanya cuma mengarahkan, menyampaikan, mengajarkan sehingga benar-benar HP ini dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Dan kalau diri kadang-kadang ya tidak. Kadang-kadang barangkali kalau WA saya kok balas siswi, kadang-kadang memang tidak, jarang pegang HP. Yang saya hormati, ini 9 hal kalau jenengan bisa lakukan sebagai seorang istri yang didambakan suami dan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada sore kali ini, sedikit mendapat bermanfaat. Sekali lagi mohon doanya besok dalam melaksanakan akad nikah Mbak Naca, insya Allah semua berjalan dengan lancar, dengan selamat, dan semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.